Habib Rizik ini saya beritahu waktu itu, kalau mau berjuang pakai strategi, jangan menabrak tembok. Ada tembok di depannya ditabrak, nanti kita bisa luka sendiri. Jangan juga menimbulkan korban-korban orang kecil, kasihan ini. Saya melihat ini beribu-ribu, puluhan ribu orang yang menjemput Habib Rizik dalam. Memang benar ini karena kecintaan dia kepada Habib Rizik, kita tidak bisa menolak itu. Ya. Tetapi mau dibawa kemana orang-orang ini? Apalagi nanti dia mendengarkan revolusi, jihad, dan sebagainya. Kenapa? Kenapa tidak lebih memberikan pesanan moral, pesanan spiritual, pesanan ruhiyah untuk menguatkan diri sendiri, memberikan pesan-pesan supaya orang-orang ini meningkatkan ilmunya, bekerja untuk kemajuan dirinya dan kemajuan diri daripada kemajuan dari bangsa ini. Habib Rizik ini kalau kita temui orang per orang, itu enak orangnya. Tapi jangan kasih beliau mikrofon. Kalau sudah dia kasih mikrofon berubah. Dan ini saya dengar, saya tidak dengar dari beliau sendiri. Saya dengar dari orang lain bahwa ini pengakuan beliau sendiri. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati kalau mau berjuang melalui jalur-jalurnya yang tepat. Berjuang untuk kepentingan umat. Itu umat yang mana? Umatnya seperti apa? Apa konsekuensinya? Kalau negeri ini kacau, orang-orang kaya bisa lari ke Singapura, lari ke Hong Kong, lari ke Amerika. Kalau sampai rubuh negeri ini, siapa yang mau menanggung? Orang-orang miskin. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh berjuang. Boleh berjuang, tetapi ada jalurnya. Boleh berjuang, tapi hati-hati. Jangan sampai menggunakan agama. Agama gunakan untuk meningkatkan semangat untuk meminta bantuan Allah. Berjuang boleh, tapi jangan mencampur aduk antara perjuangan itu dengan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Dan kepentingan itu ada di mana-mana. Kita harus selalu sadar. Alhamdulillah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit, jadi minta maaf tidak bisa bicara keras. Nah, tadi dua pembicara terdahulu sudah memulai dengan bahasan-bahasan yang ilmiah. Saya akan bahas yang ringan-ringan saja. Bagus. Kayak gitu, Bib. Jangan. Itu yang tidak bicara agar audionya di mute, jadi tidak mengacau ya. Suara saya terdengar ya? Halo. Habib, terdengar Habib, terdengar jelas. Terdengar ya. Moderator tolong memberitahu supaya yang peserta di mute lebih dahulu. Nanti waktu. Insya Allah nanti co-host meng-unmute yang lain, Habib. Ya. Kedua, terus terang saya baru pertama kali dipanggil Habib di publik ini. Tidak pernah dipanggil Habib ini gara-gara penyelenggara. Tapi kalau Anda lihat di pamflet, itu Habibnya dikurungi. Barangkali penyelenggara takut Habibnya lepas, lari kemana-mana ditangkap orang yang tidak bertanggung jawab.
Jadi seperti dikatakan oleh saudara Gus Nusron tadi, gelar Habib ini berat sekali. Kalau saya menyandang gelar Habib lalu mengumumkan kemana-mana, nanti saya takut betul di akhirat ditanya oleh baginda Nabi, kamu kok ngaku-ngaku keturunan saya? Kamu sudah berbuat apa? Nanti malu saya sama baginda Nabi. Jadi lebih baik Habibnya bukan cuma dikurungi, disimpan saja dulu. Itu pernah ada seorang alim terkenal pernah datang ke Indonesia, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Ini saya mau bicara belak-belakan ya supaya didengarkan bukan saja oleh masyarakat yang luas, tetapi juga oleh keluarga-keluarga habaib. Dia datang ke Indonesia, dia bilang dia heran. Ini habaib di Indonesia ini sebagian besar tidak punya ilmu, tapi kok dihormati luar biasa oleh masyarakat Indonesia. Andai kata mereka punya ilmu, barangkali diangkat tidak boleh menginjak bumi. Terus diangkat terus, jangan sampai menginjak tanah. Nah, kembali kepada topik. Saya lihat tadi dua pembicara ini tidak membahas judul dari topik ini yang berbunyi peranan habaib, mengawal peranan habaib dalam perjalanan bangsa. Bagaimana mengawal habaib ini? Karena para habaib ini sebagian besar mengklaim mereka lah yang akan mengawal kita, kira-kira begitulah ya. Nah, mengawal ini saya artikan dalam arti menasihati. Jangan sampai habaib ini menyimpang dari garis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menasihati itu juga bisa dalam bentuk kritik. Manusia harus selalu siap untuk dikritik. Kebangsaan itu apa? Kebangsaan itu adalah tujuannya macam-macam. Persatuan. Kita negeri yang terdiri dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, penganut agama, ratusan bahasa daerah. Luar biasa ini. Founding Fathers kita ini. Luar biasa. Bisa menyatukan kita menjadi satu bangsa, satu negara, yaitu bangsa Indonesia. Ini harus kita jaga. Jangan sampai ulama atau habaib ikut-ikutan memecah belah. Ini sangat penting sekali. Itu, kebangsaan itu salah satu artinya itu. Kebangsaan juga kita harus jaga kedaulatan negeri ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing, baik berupa pendudukan negeri ini oleh asing, maupun dikuasai ekonominya, dikuasai budayanya, dan sebagainya. Ini peran kita semua termasuk peran dari habaib. Jangan lupa ya, bahwa apa yang terjadi di Timur Tengah, di Suriah, di Libya, dan sebagainya, itu karena perpecahan. Dan sebagian perpecahan itu didorong oleh kekuatan-kekuatan asing. Sehingga negeri itu hancur lebur. Kita lihat Libya sekarang, itu di zamannya, saya tidak mendukung Gaddafi ya. Di zamannya Gaddafi tidak ada kelaparan. Sekolah gratis, orang sakit, rumah sakit tidak bayar.
infrastrukturnya baik. Coba Anda sekarang ke Libya sana, hancur lebur. Suriah dihancurkan, Yaman apalagi kita sudah apa bicara. Nah itu kalau habaib mau berperan, perhatikan itu. Jangan sampai kita ikut dalam tindakan-tindakan yang memecah belah bangsa ini. Jangan sampai kita ikut di dalam perilaku yang mendorong kepada lemahnya kedaulatan. Kebangsaan juga menimbulkan, menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kebangsaan juga menghormati semua agama. Kita mayoritas Muslim, betul, di negeri kita. Tapi mayoritas itu tidak berarti boleh menekan minoritas. Bukan begitu. Minoritas itu tidak harus mengatakan harus diberi hak khusus. Sebab mayoritas di negeri ini itu bukan hanya mayoritas Muslim. Ada mayoritas gender. Saya tidak tahu apakah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Lalu mengatakan presiden harus laki-laki. Karena mayoritas laki-laki. Ada mayoritas suku Jawa di negeri ini. Lalu kita mengklaim karena suku Jawa mayoritas, maka presidennya harus orang Jawa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Apa benar itu? Apa bisa dibenarkan? Tidak ada. Negeri ini adalah negeri demokrasi. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan berhak juga untuk dipilih. Dan kalau dia dipilih, dia harus dihormati. Tidak peduli sukunya apa. Tidak peduli agamanya apa. Ini kalau kita semua mau jadi warga negara yang baik. Kebangsaan dalam sisi agama, saya kira yang utama adalah memberikan kebebasan beragama. Saya sering dengar ya, bahwa ada klaim-klaim dari ustadz-ustadz tertentu atau habib-habib tertentu, Islam di negeri ini dipojokkan, Masya Allah. Masjid terbanyak di dunia itu ada di negeri ini. Ada lebih dari 800.000 masjid di negeri ini. Jumlah hujjaj, orang yang pergi haji, seluruh dunia yang paling banyak itu orang Indonesia. Majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren, sekolah-sekolah agama bertebaran di seluruh negeri. Tidak ada pembatasan-pembatasan. Apa yang dimusuhi? Ya, dia bilang ada kriminalisasi ulama. Nah, ini harus hati-hati, ya. Kalau kita bicara kriminalisasi ulama, harus hati-hati. Apa artinya? Apa yang dimaksudkan itu bahwa kalau ada ulama atau yang menyebut dirinya ulama melanggar hukum boleh. Artinya kalau ada ulama yang melanggar hukum tidak boleh ditangkap, tidak boleh diproses di pengadilan. Mana ada aturan seperti itu? Nabi sendiri pernah mengatakan, kalau putriku Fatimah mencuri, dan itu tidak mungkin saya kira, kita semua yakin, maka aku akan potong tangannya. Tidak ada itu keistimewaan hukum buat ustadz, buat ulama, buat habib, tidak ada. Melanggar hukum harus diproses secara hukum. Kriminalisasi ulama itu istilah politik itu istilah politik. Kalau ada penegakan hukum yang tidak adil, kita ajukan ada lembaga-lembaga. Kita ajukan ke lembaga-lembaga yang bisa meluruskan itu semua. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik
Ya kita terbuka sajalah bahwa webinar ini ada karena ada fenomena Habib Rizik. Ya, andai Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Habib Rizik itu mengatakan bahwa mereka berjuang untuk kebangsaan, ya kan? Harusnya namanya diganti dong, FPK, Front Pembela Kebangsaan, bukan Front Pembela Islam. Yang mau dibela Islamnya itu yang mana? Ya saya katakan tadi itu, Islam di Indonesia ini luar biasa, lebih daripada kebebasan yang diberikan di mana-mana. Andai kata, saya ingin tanya juga ya, FPI ini katanya berjuang untuk melawan kezaliman, melawan ketidakadilan. Kok saya nggak pernah lihat ya FPI demo memperjuangkan orang miskin di kota. Kapan itu? Kapan FPI pernah demo memperjuangkan buruh? Kapan itu? Kapan FPI pernah demo anti korupsi? Kapan itu? Kegiatan-kegiatan yang sering kita dengar di mata kita itu sweeping miras, minuman keras, sweeping hotel-hotel, semacam itu. Dan kalau FPI mau masuk ke dalam bidang politik, tidak dilarang untuk bikin partai politik. Bikin saja partai politik. Sekalian bikin PPI, Partai Pembela Islam, boleh. Ada prosedurnya, ada syarat-syaratnya. Tapi jangan membawa agama ke dalam politik. Kenapa saya katakan jangan membawa agama ke dalam politik? Karena politik itu kotor. Jangan naif lah, ya, jangan naif. Saya mau bicara terbuka lah, supaya semua orang tahu, dan mudah-mudahan para pendukung Habib Rizik juga tahu, dan mudah-mudahan sampai juga ke Habib Rizik, mudah-mudahan. Saya ingin kasih tahu ya, ini ustadz-ustadz, Habib-Habib, dan lain sebagainya itu, sadar tidak bahwa politisi yang mengelilingi Habib-Habib ini itu bawa kalkulator, berhitung. Kenapa? Mereka mendekati Habib, mendekati ulama, mendekati ustadz. Karena mereka tahu banyak pengikutnya, banyak penganutnya. Dan buat politisi, yang dihitung itu suara. Nah, nanti satu saat, begitu mereka berhasil ditinggal. Mau contoh ditinggal? Kan sudah jelas, ya kan? Contoh ditinggal. Pilpres yang lalu, ditinggal nggak Habib Rizik? Ditinggal kan? Tinggal. Ya kan? Sudah nggak berguna, nggak bermanfaat, ditinggal. Walaupun ya partainya itu masih main dua kaki. Mereka berpikir nanti 2024 jangan sampai kehilangan suara pendukungnya Habib Rizik ini, jadi taruh Fadlizon di situ. Yang satu jadi menteri pendukung Jokowi, yang satu Fadlizon membela Habib Rizik. Sadar tidak Habib Rizik? Antum ini dibuat mainan. Sadar? Ini penting diperhatikan, ya. Saya sebetulnya tidak mau berbicara banyak mengenai siapa Habib itu, ya. Tapi saya mau singgung sedikit saja ya. Itu kan ada ayat, ada hadis, ya.
yang memerintahkan kita untuk mencintai ahlul bait, ya. Atau ada istilah lagi al-qurba, mawaddah fil qurba. Ada lagi hadis yang kuat, ya. Kalau kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Anda tidak mau sesat, peganglah kitab suci Al-Quran dan itrati. Itrati ini diterjemahkan sebagai keturunanku. Nah, kita harus hati-hati ya menerjemahkan itrati, menerjemahkan qurba, menerjemahkan mawaddah. Harus berhati-hati. Saya bukan ahli tafsir, terus terang ya. Tapi kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan akal kita dalam menafsirkan atau memaknai Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Tadi sudah disinggung sedikit oleh Gus Nusron. Ada perbedaan pendapat mengenai Ahlul Bait itu siapa. Ada yang menafsirkan Ahlul Bait itu hanya Ahlul Kisah, yaitu yang dikurung oleh Rasulullah, ya, kemudian didoakan oleh Rasulullah. Itu adalah Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali katanya merangkul dari belakangnya Nabi. Itu Ahlul Bait, bukan keturunannya. Ahlul Bait itu bukan keturunannya. Tapi ada juga yang menafsirkan Ahlul Bait itu juga yang dikurungi itu dan didoakan oleh Rasulullah plus keturunannya sampai bawah. Silahkanlah Anda mengartikan yang mana, ya. Dan mencintai itu artinya macam-macam. Mencintai itu barangkali Rasulullah khawatir nanti sepeninggal beliau keluarganya bakal dimusuhi. Dan Rasulullah tidak meminta upah apa-apapun kecuali jangan memusuhi keluarga saya. Saya kira itu ya. Mencintai itu tidak berarti harus nurut. Saya cinta istri saya, sangat cinta. Tapi saya tidak selalu menurut apa maunya. Saya dengarkan dulu. Maunya masuk di akal tidak? Melanggar etika tidak? Ya kan? Boleh mencintai. Tapi ketika kita mau manut, bahasa Jawanya manut, menjadi panutan, dilihat dulu. Yang dipanuti itu apa? Melanggar akhlak tidak? Melanggar logika atau tidak? Ya kan? Melanggar hak-hak orang atau tidak? Itu yang harus kita perhatikan. Dan jangan lupa ya, fitrah itu adalah, saya mengartikannya, keturunan yang juga mengikuti akhlak dan sifat-sifat leluhurnya. Kalau dia tidak mengikuti akhlak leluhur, dia bukan fitrah. Mudah saja ada ayat pendukungnya itu. Nah, minta kepada Allah supaya anaknya diikutkan. Allah menjawab, ada ayatnya jelas itu. Tidak bisa. Dia durhaka, dia bukan ahlimu.
keturunan dari darah Nabi Nuh itu. Ya kan? Sebaliknya Nabi Ibrahim, doanya dikabulkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Sehingga ada 19 keturunan Nabi Ibrahim yang semuanya jadi nabi. Ada juga contoh lain, ya. Orang yang bukan keluarga dalam arti sempit dan bukan keturunan nabi dianggap oleh nabi keluarga karena dia menjalankan taat dan loyal kepada nabi, maka disebut oleh nabi Salman minni. Tahu siapa itu Salman? Salman Al-Farisi, salah satu sahabat. Tidak ada hubungan darah dengan Nabi. Tapi dikatakan Salman itu keluarga. Habaib di Indonesia ini adalah dari kelompok Bani Alawi, yaitu berasal tadi sudah dijelaskan. Berasal dari Yaman, turun-temurun dari asalnya dari Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang imigrasi dari Irak, Makkah, kemudian ke Hadramut dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Bani Alawi ini kemudian menciptakan apa yang disebut sebagai Tariqah Alawiyah. Nah, Tariqah Alawiyah ini itu intinya, ini tariqah yang lain, beda dengan tarekat-tarekat yang lainnya. Tariqah Alawiyah ini sangat ringan sekali. Intinya itu akhlak dan ilmu. Jadi kalau Anda mau ikut tariqah Alawiyah, dan tariqah Alawiyah ini juga, mudah-mudahan saya tidak salah, itu juga sudah tersebar. Dan sebagian besar dari kalangan Nahdlatul Ulama juga mengikuti tariqah ini. Itu intinya akhlak. Segala sesuatu itu harus dilakukan dalam akhlakul karimah. Ritualnya sangat ringan. Hanya wirid-wirid pagi, wordul latif, rilis sore, ratib, ya, dan semacam itu. Sehingga kalau kita perhatikan habib-habib kita yang dahulu, ya, dan sampai sekarang pun masih ada yang mengikuti tariqah Alawiyah, sikapnya sangat santun. Tadi disebutkan oleh Gus Nusron, sangat rendah hati, tidak mau menonjolkan diri, tetapi juga penganutnya banyak sekali. Habib-habib ini lebih berfungsi sebagai penjaga spirit, menjaga ruh Islam. Tidak mau ikut campur di dalam masalah-masalah politik dan sebagainya. Habib yang mau masuk politik bukan tidak boleh, boleh sekali Habib masuk politik, tapi jangan bawa nama lembaga, jangan bawa gelar. Saya kasih tahu apa? Karena politik itu banyak bohongnya, politik itu banyak intrik-intrik, politik itu banyak liku-likunya. Nanti kalau Habib itu kepleset, nama Habib juga rusak. Begitu juga nama agama. Jangan bawa agama ke politik. Jangan lagi politik. Saya ingat Cak Nur bilang, jangan bawa nama Islam ke bidang-bidang sekuler. Sebagai contoh gitu ya. Saya ingat betul, Nur Khalis Majid mengatakan, kalau kita mau bikin rumah sakit,
Tidak harus kita tulis rumah sakit Islam. Boleh saja, tidak ada yang melarang. Apalagi saya nanti khawatir ada rumah sakit Habib. Lebih kacau lagi itu. Ya, supaya yang orang-orang yang sakit banyak ke situ. Kita ambil contoh rumah sakit Islam. Nanti kalau ada operasi yang gagal, siapa yang disalahkan? Islamnya. Jadi membawa label Islam, membawa label Habib itu tanggung jawabnya besar. Terutama membawa label Islam. Partai Islam, pakai simbol-simbol Islam. Pimpinannya korupsi. Yang rusak apa itu? Islamnya. Gak usah lah. Gak usah bawa Islam ke politik, gak usah bawa Islam ke kegiatan-kegiatan yang semacam itu. Dan kalau kita perhatikan bahwa di dalam perjalanan bangsa, sebetulnya umat Islam, ulama, termasuk habaib itu bukan baru ikut mensukseskan perjalanan bangsa ini. Salah satunya, mereka langsung diterima dengan baik. Itu bukan dengan pidato berapi-api, pidato mengajak untuk revolusi, pidato untuk membenci kelompok-kelompok lain, tetapi mereka menyebarkan cinta, menebarkan kasih sayang, menebarkan rahmah. Dan di atas itu semua, mereka masuk ke dalam budaya kita. Budaya orang-orang yang didatangi. Coba perhatikan pakaian-pakaian Wali Songo itu. Ada yang pakai baju Saudi nggak? Pakai gamis dan sebagainya. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh. Tidak. Boleh saja. Tapi kehormatan orang itu bukan di serbannya. Bukan di pecinya, bukan di kepalanya, tetapi di cara-cara yang sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan akhlak Nabi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya tidak mau berbicara banyak ya. Saya kira saya sudah cukup berbicara cukup banyak ya. Saya hanya mau mengingatkan saja yang terakhir ini saya ingin sampaikan atau arahkan ucapan saya ini kepada keluarga habaib ya. Pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa gelar Habib itu tadi juga sudah disinggung ya. Jangan kita yang memasang. Biar orang lain yang memasang. Ya. Saya buat catatan kecil di sini dan saya cari dulu lah sebentar ya. Apa yang mau saya sampaikan. Ya, sudah ketemu ini. Ya. Kedua, tadi juga saya sudah sampaikan, jangan bawa-bawa politik. Tadi saya sudah sampaikan juga bahayanya, ya. Dan kita ini, orang-orang ini, ustadz-ustadz ini, habib-habib ini tidak paham politik, ya. Kalau Anda masuk ke situ pasti terjerumus. Ya. Kedua, tetaplah berakhlak dan rendah hati. Ya. Saya kadang-kadang risih, ya, dengar beberapa habib yang di dalam khutbah-khutbahnya mengingatkan ummah
Jangan lupa ada hadis ini, ada ayat ini, kamu harus mencintai keturunan Nabi. Tidak, kalau kamu tidak mencintai keturunan Nabi, maka kamu akan dijauhkan dari surga. Ini yang bicara Habib sendiri. Itu kan sama dengan mengatakan kamu harus mencintai aku. Risih saya. Terus terang risih. Kalau orang lain mau bicara begitu nggak apa-apa. Jangan Habib berbicara supaya orang-orang mencintai Habib. Itu kan aneh, ya kan? Biar orang lain yang bicara. Jangan kita sendiri yang bicara. Ketiga, ya, Habib Rizik. Saya kenal Habib Rizik. Cuma sudah lama aja tidak berjumpa. Saya pernah mengundang beliau ke rumah. Dan saat itu ada juga topik Alawiyin. Saya juga pernah besuk Habib Rizik ketika di penjara. Saya tidak bisa lupa itu. Saya beritahu Habib Rizik, Habib, sunnah Rasul itu bukan cuma perkataan dan perbuatannya. Ada satu lagi, strategi. Strategi Nabi itu juga adalah sunnah Nabi. Contoh strategi, tawaf Ka'bah. Tawaf Ka'bah itu sudah ada zaman pra-Islam, sebelum Islam. Tapi tidak dibubarkan oleh Nabi. Dilanjutkan. Cuma kemudian diisi dengan tauhid. Nah, sebelum ada Nabi itu, tawaf Nabi ada patung-patung Tuhan-Tuhan mereka itu dihilangkan semua. Bahkan ada tawaf-tawaf yang dengan telanjang dan sebagainya. Tapi tawafnya tidak dibubarkan. Dilanjutkan oleh Nabi. Hanya diisi dengan tauhid. Bahkan ada yang bilang bahwa mandi junub itu juga kebiasaan pra-Islam. Juga dilanjutkan oleh Nabi. Mandi junub tetapi diisi dengan tauhid. Nah, Habib Rizik ini saya beritahu waktu itu, kalau mau berjuang pakai strategi, jangan menabrak tembok. Ada tembok di depannya ditabrak, nanti kita bisa luka sendiri. Jangan juga menimbulkan korban-korban orang kecil, kasihan ini. Saya melihat ini beribu-ribu, puluhan ribu orang yang menjemput Habib Rizik dalam. Memang benar ini karena kecintaan dia kepada Habib Rizik, kita tidak bisa menolak itu. Ya. Tetapi mau dibawa kemana orang-orang ini? Apalagi nanti dia mendengarkan revolusi, jihad dan sebagainya. Kenapa? Kenapa tidak lebih memberikan pesanan moral, pesanan spiritual, pesanan ruhiyah untuk menguatkan diri sendiri, memberikan pesan-pesan supaya orang-orang ini meningkatkan ilmunya, bekerja untuk kemajuan dirinya dan kemajuan diri daripada kemajuan dari bangsa ini. Habib Rizik ini kalau kita temui orang per orang, itu enak orangnya. Tapi jangan kasih beliau mikrofon. Kalau sudah dia kasih mikrofon berubah. Dan ini saya dengar, saya tidak dengar dari beliau sendiri. Saya dengar dari orang lain bahwa ini pengakuan beliau sendiri. Jadi berhati-hatilah. Berhati-hati kalau mau berjuang melalui jalur-jalurnya yang tepat. Berjuang untuk kepentingan umat. Itu umat yang mana? Umatnya seperti apa? Apa konsekuensinya? Kalau negeri ini kacau, orang-orang kaya bisa lari ke Singapura,
lari ke Hong Kong, lari ke Amerika. Kalau sampai rubuh negeri ini, siapa yang mau menanggung orang-orang miskin? Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak boleh berjuang. Boleh berjuang, tetapi ada jalurnya. Boleh berjuang, tapi hati-hati. Jangan sampai menggunakan agama. Agama gunakan untuk meningkatkan semangat untuk meminta bantuan Allah. Berjuang boleh, tapi jangan mencampur aduk antara perjuangan itu dengan kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Dan kepentingan itu ada di mana-mana. Kita harus selalu sadar. Saya kira saya sudah berbicara terlalu banyak ya, nanti kalau ada pertanyaan saya akan jawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.